Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam program Sentuhan Kolbu. Insya Allah berkah. Masya Allah. Alhamdulillah, sebelumnya hari ini acara kita disponsori oleh Wardah, Wadimor, dan Rabani. Dengan saya Nuraini Putri, 30 menit ke depan akan menemani sahabat Kolbu semua di rumah maupun di studio. Nah, sahabat Kolbu semua, kita sebagai umat manusia telah dirahmati berbagai nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, kita sebagai umat manusia patut bersyukur kepada Allah. Namun seringkali rasa nikmat yang banyak itu tidak kita syukuri, malah kita sering mengeluh kepada Allah. Namun dengan itu, maka tema kita hari ini adalah mari bersyukur. Kita sebagai umat manusia harus bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan. Karena tidak semua orang diberikan nikmat yang kita terima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Kolbu semua, hari ini saya sudah bersama dengan Ustadz Abdullah Roshid yang akan belajar bersama kita tentang rasa bersyukur selama 30 menit ke depan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, bi khairin, alhamdulillah. Bisa disapa dulu jamaah-jamaah yang ada di studio hari ini. Nah, alhamdulillah hari ini kita kedatangan 5 pemuda-pemudi yang bersemangat ya. Boleh diperkenalkan? Kenalkan, nama saya Fajar Ustadz, asal dari Bandung. Oh, Bandung. Berarti ke sini tidak jauh ya? Iya. Seterusnya? Nama saya Andi Ustadz. Dari mana Andi? Asal saya dari Jombang. Masya Allah, Jombang. Berapa jam Jombang ke Bandung? Saya berangkat dari kemarin jam Masya Allah. 12. Sekitar 12 jam. Nggak istirahat dulu, langsung ya? Langsung Ustadz. Masya Allah, semangat tetap jaga kesehatan ya. Iya. Seterusnya? Nama saya Jihan, Ustadz, asal dari Sumedang. Masya Allah, Sumedang lumayan jauh ya? 3 jam ada? 3 jam. Oh, Masya Allah, bagus. Seterusnya? Nama saya Indah, Ustadz, dari Cimahi. Cimahi, lumayan ya, sejam lebih ya? Enggak sih, nggak nyampe 1 Oh, jam. tetap semangat. Setengah jam. Dan yang terakhir? Nama saya Ega, Ustadz, asalnya dari Sukabumi. Masya Allah. Nah, alhamdulillah 5 pemuda-pemudi ini sudah datang. Ada yang dari Jombang, ada yang dari Sukabumi, ada yang dari Sumedang. Nah, hari ini kita akan membahas tentang apa tadi MC? Rasa syukur Ustadz. Rasa syukur. Bersyukur ya. Bersyukur itu adalah berasal dari bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Arab. Syakara yusyakiru syukratan. Ya. Kalau kita tarik-tarik ya, itu berarti kita menerima sesuatu. Kita bersyukur atas sesuatu itu berarti kita menerima dengan apa adanya. Ya. Bukan hanya apa adanya, kita bahagia atasnya. Ada orang bersyukur tetapi diucapkan saja. Bersyukur ya, alhamdulillah bersyukur. Tapi dia misalnya ketika dia dapat makanan, dia buang. Dia tidak habiskan. Ya, malah dia menjadikan makanan itu sebagai diejek gitu omongannya. Nah, apakah itu bersyukur? Sama sekali tidak. Itu berlawanan dengan bersyukur. Nah, bersyukur itu mempunyai beberapa syarat. Ya. Syarat bersyukur, kalau menurut salah satu kitab, itu ada 3. Syukur dengan lisan, syukur dengan hati, dan terakhir syukur dengan perbuatan, yaitu amal. Kalau salah satu dari 3 bersyukur ini aja tidak ada, maka bisa dikatakan syukur kita tidak sempurna. Bagaimana dengan syukur dengan hati? Syukur dengan hati adalah yang biasa kita rasa kita ada, tapi sebenarnya jarang. Contoh tadi, kita menerima sesuatu pemberian, tetapi dalam hati kita menggerutu. Kok cuma 1 bungkus sih? Padahal gue kan orang yang banyak. Nah, itu bukan bersyukur namanya. Itu mengharapkan yang lebih. Bersyukur adalah mensyukuri dengan pemberian yang telah Allah berikan. Itu ya dengan hati. Yang kedua, bersyukur tidak hanya dengan hati, tapi harus juga dengan lisan. Contoh paling mudahnya adalah mengucapkan Alhamdulillah. Nah, itu sudah termasuk bersyukur secara lisan, sudah lengkap itu. Alhamdulillah berarti segala puji hanya milik Allah. Jadi tidak ada yang lain, hanya milik Allah semata. Jadi misal saya diberikan nasi bungkus oleh Fajar. Sejatinya yang mengasihi saya adalah Allah. Hanya saja yang menjadi perantara adalah
fajar. Jadi kita berterima kasih dulu kepada Allah dulu, baru kepada hamba yang menjadi perantaranya. Makanya kita ucapkan alhamdulillah, terima kasih, gitu adab yang benar. Baik, terakhir yaitu syukur dengan amal. Tadi udah dengan lisan, udah dengan kolbu, sekarang dengan amal. Apa yang kita berbuat setelah kita menerima rasa syukur itu? Misal kita sudah kenyang, sudah tidur nyenyak, tetapi kita habis tidur nyenyak, tidur lagi. Itu salah satu dari kebalikan antara rasa syukur. Itu adalah rasa kufur. Jadi rasa syukur itu kita sudah menerima syukur yang banyak, kita beramal. Beramal tidak harus beribadah ya. Kita membantu tetangga, kita kuliah yang rajin, kita sekolah yang rajin, itu adalah bersyukur dengan amal. Nah, ketika sudah 3 bersyukur ini lengkap, maka barulah kita bisa bilang, oh kita sudah bersyukur. Nah, mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, sahabat kolbu semua. Maka dapat disimpulkan rasa syukur itu wajib ya kita punya gitu dalam diri kita sebagai rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat-nikmat kita selama kita hidup. Nah, sahabat kolbu semua, tidak terasa waktu telah berlalu, maka jangan kemana-mana, tetap bersama kami setelah jeda pariwara berikut ini. Suara di luar sana kadang buat langkah terhenti. Ada yang bilang matahari harus dihindari. Katanya seni itu tidak menjanjikan, hanya sebatas kesenangan diri. Mereka bilang cantik itu hanya terpancar lewat tampilan. Bersama Wardah, matahari bukan lagi hambatan, karena selalu ada yang melindungi untuk menggapai mimpi. Sukses itu ketika bisa ekspresikan diri sepenuh hati. Dan cantiknya dirimu akan terpancar ketika kamu berani jadi diri sendiri. Siapapun kamu, apapun yang kamu hadapi, semua pasti bisa kamu lalui. Karena Wardah akan selalu ada bersama cantikmu. Wardah, feel the beauty. Terima kasih Anda sudah menyaksikan profil Rabani. Kini, belanja Rabani semakin praktis. Download aplikasi Rabani melalui Google Play atau klik rmall.id. Download sekarang juga, sebab sejumlah penawaran spesial telah menanti Anda. Untuk info promo program, follow Instagram kami @rabani_profesor_kerudung. Rabani, inspirasi langit. Wadimor sarung khas Indonesia, Wadimor beragam coraknya, Wadimor sarung istimewa, terasa lebih sempurna. Wadimor sarung khas Indonesia, Wadimor tentu sarung. Wadimor, tentu sarung kita. Kembali lagi dalam acara Sentuhan Kolbu. Insya Allah berkah. Nah, sahabat kolbu semua, saatnya memasuki sesi tanya jawab. Kita akan membuka pertanyaan untuk jamaah semua yang ada di studio. Maka dari itu, siapapun yang ingin bertanya bisa bertanya dan Ustadz Abdullah Rosyid akan menjawab. Insya Allah. Oke, yang bertanya dari Ahwat 1, mungkin dari Ikhwan 1. Aku Silahkan. mau bertanya,
pembawa acara. Oh iya, silahkan perkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar, Pak Ustadz, dari asal dari Bandung. Mungkin mau bertanya, kita tentunya sebagai manusia, sebagai hambanya Allah, tentunya harus senantiasa bersyukur gitu. Nah, bagaimana sih caranya agar kita dalam berkehidupan sehari-hari itu rasa syukur kita selalu tertanam hingga dari awal bangun hingga tidur, menjelang tidur, Pak Ustadz, seperti itu Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi pertanyaan saudara Fajar itu bagaimana kita menanamkan rasa syukur kita sehari-hari dari mulai bangun tidur sampai dengan tidur lagi, mungkin begitu ya? Silahkan Ustadz. Langsung dijawab. Silahkan langsung dijawab saja Ustadz. Baik, terima kasih. Jadi saudara Fajar, bagaimana kita mengamalkan bersyukur tersebut ya? Nah, jadi ada suatu kalam. Sebenarnya itu bisa jadi ayat. Jadi sebenarnya ayat Al-Quran ini. Ala bidzikrillahi tatmainnal qulub. Jadi syukur itu identik dengan ketenangan hati. Nah, sudah dijelaskan di awalnya. Hanya dengan mengingat Allah setiap waktu. Jadi ketika kita ketimpa musibah, apa respon kita? Aduh, gitu kan? Nah, kenapa kita mengucapkan itu? Karena kita tidak mengingat Allah. Itu saja. Apapun yang menimpa kita, menimpa itu bisa jadi dalam bagus atau enggak buruk. Kita harus mengingat Allah. Kenapa yang menimpa kita? Pasti ada hikmahnya. Jadi setiap peristiwa itu ada dua. Ada wujud, ada hikmah. Nah, misalnya kamu diberi penyakit kista, naudzubillah. Nah, itu kita kan, kalau menurut kita itu bencana kan ya. Nah, sebenarnya itu adalah hadiah. Hadiah bisa jadi karena dalam kita menerima penyakit, kita diangkat dosa-dosa kita. Nah, ketika kita disembuhkan, kita dikembalikan rasa nikmat-nikmat yang lain. Nah, contoh itulah ya. Nah, jadi hanya dengan mengingat Allah, kita dapat betul-betul mensyukuri dari kita bangun sampai kita tidur pulang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari Ahwat ada yang ingin bertanya, silahkan. Saya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ganu Hasana, asal dari Sukabumi. Ustadz, kita kan sebagai manusia harus bisa bersyukur gitu. Nah, bagaimana sih cara kita menumbuhkan rasa syukur itu agar tertanam dalam diri gitu? Terima kasih Ustadz. Oke, pertanyaan dari Ega, Ustadz katanya bagaimana kita bisa menumbuhkan rasa syukur dan menanamkannya dalam diri kita. Baik. Sebenarnya pertanyaannya tidak jauh beda ya. Hanya saja pertanyaan saudari Ega itu lebih kepada teknis. Jadi ada beberapa prinsip yang saya baca. Memang tidak dari Al-Quran. Ya, salah satunya adalah kita bisa lebih terbuka kepada orang lain. Kita open up. Misalnya kita merasa kurang enak hidupnya ya. Pertama yang bisa dibuat adalah kita ngobrol dengan teman-teman. Itu ada hubungannya dengan silaturahmi. Nah, jadi nanti ketika kita menjalin silaturahmi, jadi secara otomatis kita akan didatangkan rezeki-rezeki yang tidak terhingga, tidak kita duga-duga datangnya. Juga ketika kita mengobrol kepada yang lain, kita bisa mendapatkan rasa kepuasan tersendiri. Tidak harus yang jauh-jauh, dari yang terdekat saja. Misalnya tetangga. Tetangga kita adalah saudara kita yang paling dekat. Itu adalah pepatah Arab. Nah, jadi mulailah berbicara dengan orang-orang terdekat. Itu yang pertama. Kedua, bisa direalisasikan dengan, kalau kata anak zaman sekarang mah self healing ya. Nah, saya juga kurang tahu apa itu self healing. Yang jelas self healing itu adalah kita mencari sesuatu hal yang bisa membuat diri kita menjadi lebih baik. Kita misalnya kan jenuh kuliah terus. Nah, kita self healing, jalan-jalan ke pantai. Contoh itu. Jadi pantai itu adalah niat kita untuk self healing. Nah, tapi tidak harus pantai ya, bisa juga ibadah.
Contoh yang ibadah kecil, self healing kecil adalah sholat duha. Nah, itu yang sering terabaikan. Ketika kita sibuk dengan kegiatan kita dari misalnya jam 7 kan kita jenuh, kita istirahatnya dengan sholat duha. Insya Allah itu salah satu juga bentuk self healing. Nah, mungkin sekian tips dari saya. Pertanyaannya bagus-bagus ya jamaah semua. Tapi sebelum kita membuka sesi pertanyaan kedua, ada jeda yang akan lewat dulu nih pemirsa semua. Maka itu jangan kemana-mana, tetap di Sentuhan Kolbu. Insya Allah berkah. Suara di luar sana kadang buat langkah terhenti. Ada yang bilang matahari harus dihindari. Katanya seni itu tidak menjanjikan, hanya sebatas kesenangan diri. Mereka bilang cantik itu hanya terpancar lewat tampilan. Bersama Wardah, matahari bukan lagi hambatan, karena selalu ada yang melindungi untuk menggapai mimpi. Sukses itu ketika bisa ekspresikan diri sepenuh hati. Dan cantiknya dirimu akan terpancar ketika kamu berani jadi diri sendiri. Siapapun kamu, apapun yang kamu hadapi, semua pasti bisa kamu lalui. Karena Wardah akan selalu ada bersama cantikmu. Wardah, feel the beauty. Terima kasih Anda sudah menyaksikan Profil Rabani. Kini, belanja Rabani semakin praktis. Download aplikasi Rabani melalui Google Play atau klik rmall.id. Download sekarang juga, sebab sejumlah penawaran spesial telah menanti Anda. Untuk info promo program, follow Instagram kami @rabani_profesor_kerudung. Rabani, inspirasi langit. Wadimor sarung khas Indonesia, Wadimor beragam coraknya, Wadimor sarung istimewa, terasa lebih sempurna. Wadimor sarung khas Indonesia, Wadimor tentu sarung Wadimor, tentu sarung kita. Kembali lagi dalam program Sentuhan Kolbu. Insya Allah berkah. Nah, sahabat Kolbu semua, kita akan melanjutkan sesi tanya jawab. Yang akan bertanya silahkan boleh bertanya. Mungkin dari Ahwat dulu, ada yang ingin bertanya? Ya, saya mau bertanya bawa acara. Ya, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Indah Hasana Arifah dari Cimahi, datang dari Cimahi. Izin bertanya Ustadz, kan kalau dilihat ya sekarang banyak banget gitu anak-anak yang kayak sedikit-sedikit insecure gitu. Nah, sebenarnya insecure ini tuh termasuk ke tidak bersyukur kepada Allah nggak sih gitu. Terus gimana sih rasanya, gimana caranya kita untuk tidak selalu merasa insecure kayak gitu, kurang lebihnya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Jadi Ustadz, mungkin pertanyaan dari saudari Indah ini kan anak muda sekarang tuh banyak yang merasa insecure atau tidak percaya diri. Betul. Apakah insecure itu termasuk dalam tidak bersyukur, dan bagaimana sih agar kita tidak insecure gitu, tidak merasa insecure gitu, Ustadz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi pertanyaannya, korelasi insecure dengan bersyukur itu apa ya? Ya, tadi udah kedengeran ya, insecure, bersyukur. Nah, sama-sama kan ya, akhirnya doang tapi.
Tapi menurut saya, insecure dan bersyukur itu jauh kaitannya. Jadi misal, bersyukur itu adalah rasa yang kita terhadap sesuatu. Tetapi insecure itu rasa yang timbul dari diri kita sendiri. Kita juga tidak tahu penyebabnya. Nah, kadang memang itu. Semua orang merasakan, saya pasti. Jadi kita harus tahu dulu insecure itu apa. Insecure itu dari bahasa Inggris ya. Kalau di bahasa Indonesia kan paling dekat adalah tidak percaya diri. Nah, kenapa bisa tidak percaya diri? Nah, salah satunya kita kurang menyikapi apa yang datang terhadap diri kita. Jadi misalnya semua orang di samping kita, contohnya ya, pakainya sepatunya Adidas atau Nike. Aku doang yang pakai Fladeo gitu kan. Nah, itu menimbulkan insecure. Nah, itu adalah rasa yang timbul dari dalam diri. Jadi kunci untuk insecure adalah mewanti-wanti, menata diri, menata hati. Ah, ini saya juga mendapatkannya dengan halal kan ya, sama-sama kualitasnya bagus. Jadi kita sering-sering berbicara kepada diri sendiri, baik secara verbal ataupun baik dalam hati gitu. Nah, menurut saya itu adalah kunci menghadapi insecure. Karena saya yakin semua orang pasti merasakan insecure. Nah, jadi bagaimana kita menyikapinya itu adalah kuncinya. Jadi kembali ke pertanyaan apakah insecure dan bersyukur berhubungan? Mungkin ada hubungannya. Tetapi kita coba memisahkan. Karena apa? Karena bersyukur itu kaitannya dengan pemberian dari Allah dan insecure datangnya dari diri sendiri. Sekian dari saya. Ya. Mungkin dari Ikhwan ada yang ingin bertanya. Saya Ustazah. Langsung aja mungkin ya. Jadi gini, Ustazah, saya ingin bertanya mengenai cara bersyukur. Gimana sih caranya agar diri kita itu bersyukur, agar kita itu senantiasa masuk ke dalam hamba-hamba yang selalu bersyukur kepada Allah. Oke. Jadi mungkin pertanyaannya, gimana sih cara kita bersyukur agar kita senantiasa termasuk ke hamba Allah yang senantiasa bersyukur gitu. Baik. Saudara Andi, jawabannya sudah sangat jelas ya. Tidak dibilang hambaku kecuali kamu memiliki bersyukur. Nah, bersyukur itu dibagi menjadi 3 tadi. Bersyukur menggunakan lisan, bersyukur menggunakan hati, dan bersyukur menggunakan amal. Jadi ketika sudah 3 kriteria itu terpenuhi, baru kita bisa dibilang bersyukur secara utuh. Tadi sudah dibahas, kalau bersyukur secara hati adalah kita husnuzon kepada Allah, kita bersyukur dalam hati, kita bahagia terhadap semua pemberian. Bukan berarti pemberian barang atau materi atau apa, bencana atau penyakit adalah pemberian dari Allah. Itu adalah bersyukur yang paling susah menurut saya, bersyukur dalam hati. Kedua, bersyukur menggunakan lisan, yaitu cukup mengucapkan. Ketika kita mendapat apa-apa, kita ucapkan alhamdulillah. Atau kita menerima sesuatu, kita ucapkan terima kasih. Nah, yang terakhir, bersyukur menggunakan amal. Nah, itu ketika sudah menerima sesuatu yang menyenangkan, kita berbuat baik kepada sesama. Nah, dan ketika sudah bersyukur, menurut firman Allah di surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, maka saya akan lipat gandakan nikmat kamu. Saya akan tambahi lagi. Ya, kuncinya bersyukur aja. Dan kebalikannya, wala in kafartum. Kafaro di sini bukan berarti kafir ya. Kafaro di sini adalah lawan dari syukur, yaitu mengingkari nikmat Allah. Ya. Ini adalah hal yang samar. Jadi ketika kita menerima sesuatu, oke, bisalah kita bersyukur. Bisalah kita, oh terima kasih. Tetapi kita tidak menggunakannya dengan baik. Misalnya kita punya sepatu futsal, bagus, tetapi tidak pernah dipakai. Nah, itu adalah salah satu sebagai tanda kufur nikmat. Jadi hayalah orang futsalan ya. Nah, contohnya gitu ya. Baik, sekian mungkin semoga menjawab pertanyaan saudara Andi. Ya, insyaallah. Tidak terasa Ustadz dan para sahabat Kolbu sekalian bahwa waktu kita telah habis di penghujung acara. Sekarang mungkin saya dapat menyimpulkan bahwa
kita itu sebagai umat manusia harus bersyukur. Cara kita bersyukur itu sendiri banyak ya, bisa dari lisan, dari hati, dan perbuatan. Tadi juga ada yang bertanya bagaimana sih cara menanamkan rasa syukur terhadap diri kita. Itu bisa dengan kita berbicara dengan teman terdekat atau kerabat terdekat, lalu bisa self healing juga ya. Nah gitu pemirsa. Bukannya kita tidak rindu terhadap jamaah dan sahabat kolbu semua maupun di studio dan di rumah, tetapi kita sudah ada di penghujung acara. Semoga acara kita hari ini menjadi acara yang berguna dan bermanfaat, lalu berkah bagi kehidupan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada sponsor kami yaitu Wardah, Wadimor, dan Rabani. Saya Nurayani Putri. Dan saya Abdullah Rashid. Mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.